Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Ya, di video ini saya akan coba membahas dasar penggunaan model view controller yang biasa kita sebut dengan konsep MVC. Nah, si Laravel ini adalah salah satu dari beberapa jenis framework PHP yang menggunakan dan menerapkan konsep MVC ini. Seperti yang kita tahu, Laravel sendiri basisnya adalah Symfony, framework Symfony. Dia tetap menggunakan engine-nya dari PHP. Oke, karena Laravel sepenuhnya menggunakan MVC, maka kita harus kenal dulu bagaimana sih menggunakan controller, terus kita lempar ke view, lalu kita melibatkan database-nya menggunakan model. Baik, untuk langsung saja kita bisa buka editor. Kebetulan yang saya gunakan editor Laravel menggunakan Atom. Ya, selain Atom mungkin teman-teman sudah ada yang menginstal Ultra Edit, PHP Storm, Sublime, atau lain sebagainya. Silahkan saja, bisa. Saya sudah mendownload Atom, maka akan saya gunakan. Ya, ini adalah aplikasi Atom, editornya. Untuk menambahkannya, saya akan tambah add folder di sini, atau add project folder. Ya, kita cari ke project kemarin kita ya. Kalau saya taruh di users, saya taruh di oprek komputer, ilmu komputer. Kebetulan saya naruhnya di sini. Jadi kalau teman-teman menaruh di drive C folder lainnya atau di drive D lainnya, silahkan pointing ke folder tersebut. Sini tinggal kita pilih folder project kita, select. Ya, ini bisa kita tutup. Nah, di sini adalah list file-file dari Laravel yang kemarin kita sudah persiapkan. Ini saya akan perkenalkan dulu secara garis besar. Di sini ada file .env. Nah, .env ini file yang menjadi settingan utama dari si Laravel. Di sini kita bisa ini adalah nama aplikasi si Laravel, bisa kita ganti. Nah, ini juga ada app debug. Nah, selama dalam environment deployment ya, kita masih uji coba, maka settingan ini harus di set menjadi true. Agar apa? Agar semua error yang terjadi bisa ditampilkan dan kita bisa tahu di mana sih errornya, di baris apa, di file PHP yang mana. Lalu di sini juga ada DB connection-nya menggunakan koneksi MySQL. Nah, kalau selain MySQL bisa nggak? Bisa. Kita coba lihat di folder config di bagian database. Di sini database menggunakan secara defaultnya adalah MySQL. Lalu selain MySQL apa saja? Di sini ada ya, selain MySQL ada SQLite, MySQL sendiri atau MariaDB ya. MySQL atau MariaDB ini sama settingannya. Menggunakan username, portnya juga sama 3306. Lalu selain itu ada PostgreSQL dan SQL Server. Nah, jadi ada 4 yang secara default sudah fully support oleh si Laravel. Lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin menggunakan Oracle, MongoDB dan lain sebagainya? Bisa, tapi itu harus kita download third party-nya, dan itu tidak kita bahas di video ini. Mungkin di video lainnya ya, di video saya berikutnya. Oke, karena ini kita menggunakan MySQL, maka ini sudah di set sebagai MySQL. Jadi ini bisa kita close. Kita kembali lagi ke .env. Nah, di sini ada dbhost. Ini adalah alamat database servernya, karena saya masih menggunakan lokal, yaitu laptop,
maka di sini disetting ke 127.0.01. Portnya standar yaitu 3306 dan databasenya ini teman-teman kemarin karena kita sudah siapkan namanya Laravel databasenya, maka kita gunakan databasenya namanya Laravel juga. Username kalau di sini standarnya adalah root ya, jadi kalau teman-teman kemarin baru install XMPP maka itu standarnya adalah usernya adalah root dan passwordnya dikosongkan. Ya, yang untuk lainnya teman-teman bisa periksa sendiri, tapi ini tidak kita gunakan saat ini. Ya, ini saja yang akan saya jelaskan dan untuk sementara tidak usah diubah-ubah dulu. Oke, lalu kita akan tampilkan website kita kemarin dulu ya, projectnya. Di sini kita akan jalankan PHP Artisan Serve dulu. Kita buka CMD. Ini saya perbesar. Ya, saya akan masuk ke Laravel latihan. Kemarin kita sudah masuk download di sini. PHP Artisan Serve. Ini saya copy. Ya, ini tampilannya sudah seperti ini ya, bisa login dan register. Lalu di video ini saya ingin menerangkan bagaimana penggunaan model view dan controller. Untuk gambarannya, ketika saya ingin memanggil dengan nama tes1, maka saya ingin menampilkan di sini data-data yang ingin saya tampilkan dengan memanggilkan URL alamatnya /tes1. Itu gimana sih caranya? Baik, kita buka ke editor lagi. Ini kita close .env nya, tidak usah diapa-apain. Lalu silakan buka CMD kembali yang baru ya, yang baru, karena ini tadi digunakan untuk menjalankan PHP Artisan Serve. Kita minimize saja, tidak usah di close dan jangan di close. Saya besarkan lagi. Oke, saya masuk ke latihan Laravel latihan. Di sini teman-teman bisa langsung membuat PHP. Kita bikin controllernya dulu ya. PHP Artisan make controller tes1 controller. Nah, seperti ini ya. Dibiasakan untuk membuat semua controller diakhiri dengan kata controller, C-nya huruf besar ya. Apakah ini harus? Tidak juga, tetapi dibiasakan menjadi sebuah standar. Dan untuk standar codingan pun juga ada ISO-nya, tapi tidak kita bahas di sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja PHP Artisan make controller tes1 controller. Oke, kita enter. Berhasil. Kita buka editornya. Dia ada di mana? Dia ada di app http controllers. Nah, ini dia controllernya punya kita. Nah, controller ini harus, agar ini bisa tampil di sini, maka kita daftarkan, kita registerkan atau kita import nama controller ini. Ya, ini klik kanan saja nama file controllernya. Copy path project, copy project path maksudnya ya. Lalu buka roots, sini roots. Nah, di sini ada file web.php. Nah, di sini nanti akan kita daftarkan seluruh link ya yang ada di sini. Jadi apapun yang ada di sini itu harus kita daftarkan di file web.php ini. Nah, kita registerkan dulu nih. Use paste di sini. Nah, ini ada ketentuan bahwa .php-nya kita hilangkan, titik .php-nya kita hilangkan, dan A-nya kita besarkan. Ya, jadi sebelumnya adalah seperti ini, menjadi seperti yang ini. Tambahkan titik koma terakhirnya. Ya, ini saya hapus. Nah,
kita sudah kalau di PHP natif itu ibaratnya kayak include ya. Kalau PHP natif. Nah, sekarang kita copy lagi di sini. Kita registerkan di bawah sini. Root get test 1. Nah, sesuai dengan yang kita ingin coba ya di sini, yaitu tes 1. Kalau misalnya mau tes 1 ya berarti kita harus ubah di sini nanti juga tes 1. Di sini tes 1, di sini juga tes 1. Nah, di sini kita daftarkan kelas, nah ini akan masuk ke metode apa. Nah, kita coba bikin metode namanya metode tes 1 juga gitu ya, jangan lupa titik koma. Oke. Nah, metode tes 1 ini akan kita bikin di sini. Teman-teman buka test controllernya, kita ketik public function method tes 1, dan saat ini kita tidak perlu menambahkan parameter apapun di dalam sini ya, di dalam sini tidak perlu saat ini. Lalu kita langsung saja echo kan, echo atau print gitu ya, ini dari metodenya sini, titik koma terakhir ya. Oke, kita save. Terus ini jangan lupa ya, ini didaftarkan dulu nama controllernya, dan di sini kita persiapkan, kita save. Oke, kita coba. Oke, inilah hasilnya. Ini dari metode tes 1 ya. Berarti dia mengarahkan ke sini. Jadi ini gimana sih kok bisa tampil seperti itu ya? Dari URL-nya, di sini URL-nya kita tembak, lalu ditangkap oleh si file ini, web.php-nya. Ini roots-nya di sini nih, ya. Jadi ini adalah gerbang utama dari depan sini, ya, dari UI-nya ke Laravel-nya. Nah, inilah gerbang utamanya. Dia akan dipointing ke controller mana dan ke metode yang mana atau function yang mana. Nah, dari test controller ini kita registerkan ke di atasnya, lalu si controllernya ini akan membelokkan ke metode atau function tertentu, yaitu metode tes 1 di sini. Nah, isi dari kelasnya tes 1 controller itu harus kita bikinkan namanya metode dengan nama tertentu sesuai dengan yang dipanggil di sini ya, yaitu adalah metode tes 1. Oke, di sini. Lalu apakah bisa saya menambahkan? Saya pengen dong, misalnya tes 1 mangga. Tuh, saya pengen nanti ini dari metode tes 1 saya suka mangga gitu misalnya. Bisa. Jadi apapun yang kita masukkan di sini akan ditangkap dan ditampilkan di sini, itu pun bisa. Oke, kita lanjut, kita kembangkan. Berarti ini harus kita tangkap elemen yang kedua. Ya, ini adalah elemen yang pertama dan ini adalah elemen yang kedua. Nah, karena di sini elemen pertama itu sifatnya statik, maka kalau kita pengen itu dinamis, kita tuliskan seperti ini, nama buah. Nah, di sini kita save. Nah, karena di sini dia inputan, maka kita nama input, nama buah. Oke. Nama buah. Oke, ya. Saya suka buah titik 2 titik nama buah. Nah, oke. Ini parameter yang pertama ya. Kita coba save.
Ini webnya juga kita sudah save, kita coba refresh atau kita enter dulu. Ya, saya suka buah mangga karena ditangkapnya dari elemen yang kedua. Nah, kalau misalnya saya suka rambutan, oke, maka saya enter. Nah, berubah. Saya suka buah rambutan. Ya, ini adalah cara menangkap dari inputan URL yang ditangkap oleh si web.php sebagai roots, sebagai gerbang utama, lalu dilanjutkan ke controller, di mana controller itu bisa lebih spesifik ke metode tertentu. Nah, inilah metode tertentunya ini yang isinya mau ngapain sih di sini. Gitu. Nah, ini kita belum sampai ke model dan view ya, belum. Ini baru pemahaman penggunaan controller. Oke. Lalu saya ingin menampilkan dong username yang sudah terregister di aplikasi ini. Bisa. Itu di controllernya sini kita menggunakan tes yang sama, controller yang sama, maka kita tambahkan di use ini ada model ya, model. Nah, kita klik kanan saja, kita copy project path. Nah, ya di model sini ada file user.php, kita paste di sini. Nah, ingat ya, teman-teman, ini kita hapus .php-nya, kita titik koma dan A-nya kita huruf besarkan. Oke, nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih menampilkan user dari database. Ya, kita bikin sebuah variabel dulu, namanya var user. User .2.2 all. Nah, ini untuk cara mudahnya adalah all seperti ini. Lalu kita akan tampilkan semuanya di controller ini. Jadi kita pakai for each. Ini variabelnya adalah var user ini. Kita copy saja, kita paste. Oke, kita coba enter ya. ID 1, name-nya Firdi, emailnya Firdi. Nah, sekarang kita akan coba registerkan yang kedua. User 2. User 2. User 2 at 2.com. Ya, itu asal aja dulu ya. Kita passwordnya kita samakan, kita registerkan. Oke, berhasil. Nah, kita coba kembali lagi ke tes. Nah, ini yang rambutannya tadi ya. Nah, di sini sudah tampil usernya, ada dua, yaitu Vidi dan user. Nah, ini baru sampai controller dan model ya, bermodel. Lalu saya ingin menampilkan ini bisa nggak di view-nya, di view-nya. View di sini bukan view di database ya. Kalau view database itu kan adalah sekumpulan script SQL-nya. Tapi kalau view di sini adalah menampilkan di browsernya. Oke, nanti dia akan berada di resource ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin menampilkan di view, kita harus persiapkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman silahkan buka di bagian resource. Di sini ada folder views. Kita bikinkan satu file. Misalnya namanya tes1. Jangan lupa tambahkan selalu akhiran blade.php ya. Jadi mau nama apapun diakhiri dengan .blade.php. Oke. Sini teman-teman bisa mulai. Langsung saja for each-nya kita echo ini
ini di view gitu ya. Ini di view. Ya, selanjutnya kita akan coba pindahkan for each ini. Kita pindahkan, kita cut ke blade-nya ya. Kita paste di sini. Lalu kita kembali ke sini. Nah, yang echo ini boleh kita tutup dulu, kita komen. Kita kasih tanda slash ya. Lalu di sini kita lempar ke view. Nah, view ini ada dua parameter ya, ada dua parameter. Parameter pertama adalah lokasi si file view-nya ini. Ada di mana sih dia? Ada di dalam resource, views, dan test1. Nah, ini harus di dalam sini ya, di dalam folder views ya, jangan ditaruh di tempat yang lain. Maka yang harus saya lakukan adalah mengetik nama file tersebut test1. Tidak perlu menuliskan secara lengkap blade.php, itu tidak perlu. Nah, cukup dengan nama filenya saja, tidak perlu extensionnya. Nah, di sini adalah nama variabelnya yang akan dilempar ya, akan saya copy, saya paste di sini, dan terakhir titik koma. Oke, ini sudah seperti ini. Saya save, dan ini kita save. Ini saya coba tambahkan HTML-nya BR dulu untuk enter ya, untuk baris di bawahnya. Oke, saya enter. Maka kita coba lihat hasilnya. Ya, jadi sekarang sudah ada di view ya, dengan data seperti ini. Oke, view ini bisa kita kembangkan tentunya. Nah, mulai dari view ini bisa outputnya bisa kita bikin sebuah tabel. Kita coba blade-nya sini. Maka ini sementara kita tutup. Sini kita kasih table gitu ya, tr. Sini ada td. Nah, di sini kita bikinkan kolomnya dulu, td, id, name, dan email ya, email. Nah, di sini tr-nya untuk yang kolom, ini tr-nya untuk yang isinya. Jadi tetap td. Di sini nanti id untuk id, yang kedua untuk name, dan ini untuk yang email. Nah, penggunanya di sini kita akan terapkan di sini. Jadi di tr yang kedua, teman-teman cukup seperti ini saja menulisnya. Ya, for each di sini kita tutup dengan and for each. Oke, sini cukup dengan mengetikkan value id. Di sini value name, value email. Oke, jadi seperti ini ya tulisannya. For each-nya, tr-nya ini harus berada di dalam si for each dan harus menggunakan ini akeong ini seperti ini. Nah, for each ini kita yang di atas kita tutup saja, boleh dihapus juga pun. Tuh. Tapi untuk ini kita buka saja biar ketahuan ini dari view atau tidak. Kita save, lalu kita tampilkan, kita refresh. Oke, ada typo sedikit. Value, kita refresh ya, seperti ini. Lalu kita akan coba tampilkan lebih rapi lagi di view-nya dengan kita tambahkan atribut dari tabelnya ini, border sama dengan 1. Save, lalu kita refresh ya,
seperti ini jadinya. Oke, baiklah. Di video ini sudah kita coba jelaskan bagaimana penggunaan konsep MVC, yaitu modelnya adalah sebagai table user yang berisikan user login, email, dan sebagainya. Lalu di sini sebagai controllernya untuk yang mengatur proses connect ke database-nya dan menampilkan output ke view. Nah, view-nya di sini juga sudah kita libatkan dan kita tampilkan seperti ini. Baik, di video ini saya cukupkan dulu. Nanti di video kedepannya akan kita coba membuat satu modul penuh dengan menggunakan konsep MVC dan CRUD. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.